Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bertemu dengan Ibu pada mata pelajaran prakarya pagi hari ini dengan tema yaitu prinsip perancangan produk kerajinan. Di dalam pembuatan suatu produk kerajinan, pastinya kita harus memahami dahulu seperti apa langkah-langkah atau cara membuat karya yang berkualitas. Nah, maka dari itu dalam setiap proses penciptaannya kita harus mengacu pada suatu persyaratan-persyaratan yang bisa membuat karya produk kerajinan kita ini menjadi berkualitas. Adapun syarat-syarat perancangan produk atau benda kerajinan yaitu sebagai berikut. Di sini ada 5 syarat. Yang pertama kegunaan, yang kedua kenyamanan, yang ketiga keluasan, yang keempat keamanan, yang terakhir atau yang kelima keindahan. Baik, di sini Ibu akan bahas atau Ibu akan jelaskan satu persatu syarat-syarat perancangan benda atau produk kerajinan. Yang pertama tadi ada kegunaan. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktisnya sehingga bisa digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan dari benda kerajinan tersebut. Contohnya di sini ada gambar mangkuk yang digunakan sebagai wadah sayur. Mangkuk ini adalah benda kerajinan. Dia difungsikan atau digunakan sebagai wadah sayur. Nah, di gambar ini mangkuk ini sudah mengutamakan nilai praktisnya, yaitu sudah digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu kenyamanan. Benda kerajinan harus menyenangkan serta memberi kenyamanan bagi setiap pemakainya atau bagi setiap orang yang menggunakan benda kerajinan tersebut. Contohnya di sini adalah cangkir yang didesain atau yang dibentuk ada pegangannya yang seperti telinga itu. Nah, si cangkir ini yang sudah didesain dengan ada pegangannya, dia sudah memberikan syarat benda kerajinan yaitu yang kedua berupa kenyamanan. Karena apa? Karena cangkir ini sudah bisa memberikan kenyamanan berupa bagi orang yang menggunakan cangkir ini untuk minum, dia sudah memberikan kenyamanan. Kalau kita pegang cangkir ini, kita akan memegang pada bagian pegangannya sehingga dia sudah memberikan kenyamanan bagi pemakainya. Yang ketiga yaitu keluasan. Benda kerajinan juga harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda serta nilai gunanya. Contohnya di sini ada sepatu yang sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Kalau kalian bertanya apa itu anatomi? Anatomi itu adalah bentuk fisik. Misalkan anatomi kaki yang artinya berarti bentuk kaki. Anatomi tangan berarti bentuk tangan. Anatomi mata berarti bentuk mata dan anatomi yang lain. Di contoh lain adalah sepatu yang biasa kalian gunakan ke sekolah ataupun sendal yang kalian gunakan dalam kegiatan sehari-hari, pastinya sudah sesuai dengan anatomi atau bentuk kaki dan ukuran kaki kalian. Artinya, sepatu atau sendal yang biasa kalian gunakan untuk kegiatan sehari-hari ini sudah sesuai dengan syarat perancangan produk kerajinan yaitu keluasan. Yang selanjutnya yaitu keamanan. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan bagi pemakainya. Contohnya di sini ada gambar piring yang terbuat dari rotan. Nah, piring yang terbuat dari rotan ini kalau mau digunakan sebagai wadah makanan harus memperhatikan atau mempertimbangkan zat pelapis atau zat pewarna yang digunakan untuk melapisi piring rotan ini sehingga tidak berbahaya ketika digunakan sebagai wadah makanan. Yang kelima yaitu keindahan. Benda yang indah biasanya mempunyai daya tarik yang lebih besar dibandingkan dengan benda yang biasa saja. Nah, keindahan sebuah benda ini bisa dilihat dari beberapa hal, misalkan dari bentuk hiasan
atau ornamen dan bahan bakunya. Di sini ada contoh gambar yaitu guci yang memiliki hiasan atau ornamen dan bentuk yang lebih menarik bagi pembelinya atau bagi peminatnya dibandingkan dengan guci yang bentuknya biasa saja atau bahkan tanpa hiasan ataupun ornamen. Sekian materi yang bisa Ibu sampaikan pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.